Hai, Hai, hai. Welcome back to our channel. Seperti biasa dengan Yasinta dan juga dengan Dika. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol karena rencananya video ini akan kita upload di tanggal 6 ketika final Putri Indonesia 2020. sebelum review. Sebelum kita ngejulit, ya kan? Jadi video ini akan santai aja, ngobrol-ngobrol sambil ngemil, sambil menjawab pertanyaan kalian seputar Putri Indonesia. Buat kamu yang kepo, stay tuned. Oke, jadi kemarin beberapa waktu yang lalu kita udah bikin satu story yang ngumpulin pertanyaan kalian ke kita tentang Putri Indonesia. Entah tahun ini atau sebelumnya atau apapun tentang Putri Indonesia. So, kita akan menjawabnya satu-satu. Mungkin nggak semuanya. We hope your name on it. Dari Bangkit.alamsyah ada yang nanya, kenapa crown PI tahun depan harus diganti padahal crown yang sekarang udah ikonik banget. Menurut kamu perlu diganti nggak? Menurut aku, ini pendapat ya, belum kita confirm dengan PI tentunya. Tapi menurut kami, crown itu diganti ya semacamnya biar orang-orang nggak bosen juga. Yang namanya juga ini sebuah entertainment business ya, ganti-ganti just like how you change your fashion kayak gitu. Dan juga yang kita tahu kalau misalnya suatu ajang pageant punya crownnya akan dibuat oleh sebuah perusahaan jewelry. Selama crown itu dipakai, otomatis nama jewelrynya terpromote dan itu jadi sebuah kontrak bisnis. Jadi kalau misalnya kontraknya emang habis atau memang sudah saatnya berganti, ya mereka akan ganti crown entah dari jewelry yang sama atau dari jewelry company yang lain. Jadi akhirnya crownnya harus ganti. Kalau menurut aku justru tim Miss World gitu loh. Jadi kayak crownnya satu aja, satu benar-benar bagus, timeless. Ya udah satu doang yang dipakai buat malam final. Terus ketika dia tugas ya dia akan pakai crown yang replika, tapi bentuknya sama, akan dipakai selama penyelenggaraan gitu loh. Itu pendapat aku sih. Kalau aku tim tidak ganti crown. Kita aja beda tim, beda pendapat. So it's okay. Teman-teman bisa punya pendapat yang lebih banyak lagi kan, makanya kita berdiskusi. Next question. Dari Belajar Ikhlas, Kak, harapan kakak sebagai PL buat putri-putri nanti pas menjabat apa setelah drama yang terjadi? Drama yang terjadi. Harapan kami, drama itu melekat pada orang, bukan kepada dunia pageant. Jadi ketika di pageant kita itu lagi ada drama, yang kita harus tahu adalah itu melekat pada orang-orang yang lagi ngedrama, gitu kan. Bukan dari dunia pageant Indonesia yang selalu drama. It's different. Dan kita pengennya sih nggak ada drama-drama yang negatif gitu. Oke, drama a little bit is fine, it's entertainment business. Tapi ketika udah kasar banget atau nyerempet-nyerempet sara atau masuk ranah hukum, itu nggak banget sih. Itu udah nggak entertaining, udah kurang bisa jadi role model. Jadi kita harap itu hanya melekat pada orang, bukan dunia pageant Indonesia. Kalau harapan aku sendiri, mungkin putri-putri ini tahu posisi aja. Ketika mereka terpilih sebagai putri kan mereka public figure. Mereka itu tahu dia ada di spotlight. Harus tahulah mana yang ada di ranah publik, mana yang nggak harus ada di ranah publik, kayak gitu. Jadi mungkin dia bisa menempatkan diri, dia bisa menempatkan informasi dengan baik dan benar sesuai dengan tempatnya. Dari Carl_Onza, is that hashtag Fred effect is real to the PI 2020? Kalau dari masalah kualitas kontestan, Ya itu harus ada dong, harus ada Fred effect karena Fred sejauh ini dia yang paling sukses di Miss Universe. Jadi mau nggak mau ya dia harus kualitas yang dimiliki Fred harus ada di Melesan PI. iya, yang berikutnya itu mendorong kualitas kontestan jadi harus lebih atau at least sama dengan Fred ya. Jadi kalau emang dibilang ada Fred effect, yes there is. Tapi jangan salah juga, tentunya juga ada Bungas effect, tentunya ada Sonia's effect, Anim's effect sebelumnya meskipun nggak ada hashtagnya. Karena setiap tahun mereka berusaha mengalahkan pemenang yang sebelumnya dong. Dari aku Farfah 123, tanggapannya mengenai PL yang saling serang dan menjatuhkan putri lainnya, sedih lihatnya. Again, that's one of our objective ya di channel ini, kayak ya diskusi itu nggak harus jotos-jotosan gitu. Ngasih komentar tuh nggak harus pedes, julid, menusuk dan ya gitu. Ngasih saran tuh bisa baik-baik gitu. Kita against netizen yang punya bahasa yang kasar, yang menyampaikan sesuatu dengan kasar. Meskipun mungkin poinnya benar, tapi deliverynya itu yang penting juga. Kalau aku nih ya, ketika aku ngaji itu diajarin bahwa adab itu penting sekali. Meskipun kamu punya ilmunya, tapi adab itu sama pentingnya dengan ilmu. Dari Muh.Sulkifli 14, astaga kak, sedih banget. Baru tahu ternyata
Kak Anas nggak dipilih untuk PI tahun ini? Disayangkan mungkin iya, tapi menurut kami Anas sudah gede. Anas adalah salah satu desainer yang besar karena pageant Indonesia menurut kami. Dan ketika dia udah besar, saatnya untuk membesarkan yang lain gitu. Saatnya memberi chance pada desainer-desainer yang lain. Jadi menurut kami it's fine untuk pakai desainer yang lain yang bukan Anas. Karena Anas juga udah punya nama yang besar. He's already good in his own. No big deal sih. Selama kualitasnya YPI bisa memilih desainer yang kualitasnya memang sesuai dengan standar. Betul, tapi kalau menurut aku mungkin karena Anas ini somehow gaun-gaunnya itu kalau kata orang-orang bernyawa, nyatu banget sama pelaku pageant. Mungkin sangat disayangkan iya, tapi again industri ini tuh lagi growing, jadi akan ada banyak sekali desainer lain yang mungkin juga punya kualitas yang sama kayak Anas mungkin. Apakah dari 270 juta orang Indonesia yang seperti Anas hanya satu? Kan enggak. Let them came out. Dari move.sulkifli 14. Kak, tempat menyelenggarakan pagelaran selain JCC apa ya? Banyak cuy. Banyak banget. Ada AIS BSD. GBK bisa. GBK kalau bisa. mau dipakai sebenarnya. Nggak harus di Jakarta juga banyak sebenarnya kalau bisa ya kan. And mungkin ya di Indonesia someday bisa nggak di Jakarta lebih fine juga gitu. Banyak mungkin sih. di ibu kota yang baru, Pak Mega. Ya jadi banyak banget tempat yang sebenarnya bisa dipakai. Cuma kan aksesibilitas juga dari harga mungkin bisa jadi perhitungan YPI. Nah sambil nunggu pertanyaan yang lain masuk ke Instagramnya Dika, menurut Dika sendiri gimana sih kriteria Putri Indonesia menurut kamu? Harusnya kayak apa sih Putri Indonesia itu? Mau bilang 3B juga basi banget ya kan. Maksudnya it's cliche, it's an absolute gitu. Tapi bisa nggak mewujudkannya? Dia bisa bilang, semua orang bisa bilang, gue punya 3B. Bahkan semua juri bisa bilang anak ini punya 3B, but is it really bisa di-deliver oleh putrinya? That's another question. Menurut aku sih have to be real gitu. Jadi yang penting dia punya 3B dan dia bisa mendeliver itu. Yep. Kalau kamu gimana? Kalau menurut aku Putri Indonesia ideal itu yang sporty kayak Anin, yang cantik kayak Elvira, yang public speakingnya kayak Frederica, yang tingginya kayak Bunga, yang manis kayak Sonia. Susah ya Pak ya? Nah kalau menurut kamu, kita kan udah nonton 3 kali Putri Indonesia, mana yang paling berkesan? Itu nonton live ya, berkesan. Kayaknya katanya Sonia deh, nggak tahu kenapa tapi. Siapa sih Putri yang paling berkesan buat kamu? Anin kali ya, Anin atau Selena kali ya. Arya Selena karena dia main basket, terus pernah ke kampus aku. Kampus aku juga dong. Ya kampus kita, jadi kayak terus dia main kan, dia main basket, oke, she's real gitu. Jadi talent dia main basket tuh nggak gimmick gitu. Iya, kan kadang-kadang orang ngaku apa gitu, padahal ya nggak bisa juga. Gak bisa-bisa banget. Tapi kalau dia, she's real, like dia main basket, like seriously gitu loh, nggak for show. Gitu. Jagoan kamu sejauh ini siapa? Jagoan aku sejauh ini Sulawesi Selatan. Ini bukan leaderboard ya? Ini belum leaderboard, ini hanya favoritnya aku. Jagoan dia aja. Sulawesi Selatan. Aku suka karena Wijaya bisa tampil kayak both cantik, elegan, looking smart gitu ya. dan fierce. Selain itu yang captivating Sumatera Barat itu aku juga mulai tertarik karena dari video profilnya dia lumayan engaging aja sih. Kalau kamu? Aku jagoin because I like the person and bukan berarti dia pasti akan menang tuh, beda lagi itu. Mungkin Bali sih karena kita tahu dia pinter banget gitu. It's absolutely cewek kalau pinter udah itu lebih mending menurutku. Kemarin kan kayaknya orang-orang pada ngomongin akhirnya YPI mendengarkan saran PL, akhirnya kontestannya bagus-bagus. Menurut kamu maksudnya itu statement yang bener nggak atau relatable nggak sih sebenarnya? Apa emang dari usulan PL atau dengerin PL terus YPI bisa dapat kontestan yang bagus? Kalau memang berhubungan mungkin dari sisi iklim pageantnya udah terbangun gitu. Jadi orang aware ada pageant yang seperti ini, dia mau ikut di mana, dia akan siap-siap sejauh mana, dia harus siap-siap kemana. Itu sih yang bikin semuanya jadi bagus banget menurut kami. Tapi bukan berarti PL itu nggak berkontribusi ya, justru sangat-sangat berkontribusi karena PL lah yang menyampaikan semuanya kepada YPI atau bahkan ke beauty camp, ke pelaku pageant, ke
desainer, ke segala-galanya adalah PL yang menyampaikan. So Nah, teman-teman, itu dia ngobrol-ngobrol santai kita yang nggak jelas ini tentang Putri Indonesia. Semoga nanti malam siapapun yang terpilih sebagai Putri Indonesia 2020 akan bisa membanggakan Indonesia, akan bisa mengemban tugas Putri Indonesia dengan baik, akan bisa menempatkan diri, akan bisa menghindari dari drama. Dan kita senang banget bisa jawabin pertanyaan teman-teman sebenarnya. Kita dengerin curhatan teman-teman tuh senang banget sebenarnya. Jadi stay tune di Instagram kita @yasintadika. Kadang-kadang kita akan open question ya kan. Ask away. Jadi teman-teman bisa nanya apapun ke kita, make sure kalian nanya karena kita senang banget bisa ngejawabnya. Itu dia video kita hari ini. Semoga teman-teman suka. Kalau teman-teman mau sesi curhat-curhatan lagi, silahkan tulis di kolom komentar atau like video ini. Kalau like-nya banyak, nanti kita bikinin lagi. Yep, so thank you for watching this video. Don't forget to subscribe this YouTube channel. Subscribe juga ke podcast kita, Pageant 101. Dan juga follow sosial media kita @yasintadika di Instagram. Okay, that's it. We will see you in our next video. Bye.